Chapter 11 Heteroskedasticity. Hari ini tentunya kita akan belajar tentang heteroskedasticity, apa arti dari heteroskedasticity ini sendiri. Lalu kita akan belajar melihat yang namanya residual plot, gambar dari residual, dan terakhir kita akan membahas tentang salah satu tes heteroskedasticity yang namanya White test. Nah, kita mulai dengan apa yang dimaksud dengan heteroskedastisitas. Ya, tentunya kalau kalian ingat, salah satu asumsi dari model OLS yang kita sering gunakan ini adalah tidak boleh ada heteroskedastisitas pada model yang digunakan. Nah, tapi sebenarnya apa itu heteroskedastisitas? Nah, jadi, kalau homoskedastisitas itu artinya variance pada error bersifat konstan, ya, atau variance-nya error, kalau ini bagian simbolnya, sama dengan misalnya kayak sigma kuadrat aja gini, konstan. Jadi, untuk model OLS yang baik, yang sesuai dengan asumsinya, maka yang terjadi itu adalah homoskedastisitas. Sedangkan heteroskedastisitas adalah variance-nya artinya tidak konstan. Ini adalah contoh yang tidak boleh gitu ya. Kalau misalnya ada heteroskedastisitas di suatu model, maka model tersebut tidak bisa digunakan secara langsung. Nah, kita tahu dari mana nilai variance errornya konstan atau enggak. Kalau kita nilai errornya sendiri juga sebenarnya tidak bisa tahu gitu ya. Yang namanya error tentunya adalah faktor-faktor yang kita gak bisa cari tahu. Error ya error gitu, entah kenapa estimasi kita dan data aslinya ternyata nggak sama. Nah, walaupun error kita nggak bisa dapat angkanya langsung, kita bisa mendapatkan yang namanya residual. Residual itu adalah estimasi dari error gitu. Jadi residual ini adalah data estimasi dikurangin data aslinya. Itu adalah residual. Nah, selain heteroskedastisitas, asumsi lain yang saya mau bahas kali ini adalah asumsi di mana dibilang nilai min dari error itu adalah 0 ya, atau rata-rata error di model itu adalah 0. Ini secara rata-rata, jadi memang rata-ratanya 0, tapi kalau kita ngomongin satu-satu observasi gitu, maka pasti errornya beda-beda. Ada yang errornya sedikit gitu, berarti estimasi kita dengan data aslinya hampir sama gitu, tapi ada yang errornya jauh walaupun rata-ratanya 0 gitu ya. Secara keseluruhan errornya 0, tapi kalau kita ngomongin per satu data, satu individual, itu errornya macam-macam. Ada yang besar, ada yang kecil. Nah, tapi kalau misalnya kita gambar errornya, pasti itu kurang lebih ada di 0 gitu, antara lebih dikit dari 0 atau sedikit di bawah 0, seperti itu. Mungkin bakal lebih jelas kalau kita pakai gambar ya, walaupun gambarnya di sini kurang meyakinkan, jujur aja. Sebenarnya di tengah-tengah garis itu ya, kalau kita lihat sumbu Y dan sumbu X-nya, perpotongannya itu adalah 0 sebenarnya. Ya, jadi memang residualnya sendiri yang warna biru itu bergeraknya kurang lebih di dekat garis yang hitamnya, yang horizontalnya ya. Kurang lebih mereka bergerak di 0, walaupun kadang-kadang ada yang lebih dari 0 ke atas gitu ya, yang di atas garis. Dan ada yang negatif yang di bawah 0, itu yang di bawah garis. Tapi kurang lebih mereka bergerak di sekitar 0 gitu ya, yang warna birunya. Dan kita bisa lihat naik turunnya itu konsisten ya, kira-kira segitu aja lah gitu. Nggak ada yang tiba-tiba variasinya membesar atau mengecil gitu. Nah, kalau kira-kira naik turunnya kira-kira sama seperti ini, kita bisa bilang variance errornya kelihatan konstan, yang artinya sepertinya sih di yang gambar di sini kayaknya nggak ada heteroskedastisitas. Kita bandingkan dengan residual plot yang lain ini ya. Di sini adalah contoh yang variance errornya tidak konstan. Nah, lihat dari mana? Kita bisa lihat di awal-awal sama di akhir-akhir gitu ya, di bagian kiri dan kanan. Kira-kira variasi segitu-segitu aja, tapi di tengah-tengah tiba-tiba variasinya tinggi sekali gitu. Pas tinggi banget, pas rendah banget gitu. Nah, jadi di sini artinya variance errornya konstan karena kadang-kadang variasinya cuma kecil, kadang-kadang variasinya bisa besar. Nah, kalau gambarnya seperti ini berarti bertanda kalau sepertinya ada heteroskedastisitas pada model yang digunakan karena variasinya tidak konstan. Sekarang kita hubungkan dengan data yang biasa ya kita gunakan, yaitu data gaji ya. Kali ini variabel X yang digunakan saya perbanyak, jadi ada 7 gitu ya. Yang pertama
ada age, itu yang kita udah sering bahas ya. Age, experience, dan female itu sama. Age itu umur, diukur dalam tahun. Experience itu juga itu pengalaman kerja, diukur dalam tahun. Dan female itu adalah variabel dummy, dimana kalau 1 itu artinya wanita, dan kalau 0 itu artinya pria. Nah, bagaimana dengan yang lainnya? Ini variabel-variabel baru yang kita baru gunakan di chapter ini. Internasional juga variabel dummy. Ini adalah variabel yang nilai 1 kalau orang tersebut adalah lulusan universitas internasional, sedangkan nilainya 0 kalau bukan. Artinya nilainya 0 kalau dia adalah lulusan lokal. Nah, engineering ini juga variabel dummy, ya. Nilainya 1 kalau dia adalah jurusan teknik, dan 0 kalau selain teknik, jadi bisnis dan lain-lain itu termasuk di 0. Jadi 4 variabel baru ini semua berhubungan dengan education ya, tadi internasional dan engineering. 2 variabel baru lagi ini adalah bachelor dan master. Bachelor ini juga dummy. Dummy ini nilai 1 kalau pendidikan tertingginya adalah S1 dan 0 kalau bukan. Sedangkan master ini adalah dummy yang nilai 1 kalau pendidikan tertingginya adalah S2. Dan kalau 0 kalau misalnya bukan S2. Nah, jadi di sampel yang kita gunakan 1404 orang ini, kebetulan orangnya itu hanya ada yang pendidikannya S1, S2 atau tertinggi cuma SMA doang. Jadi kalau bachelornya 0 dan nilai masternya juga 0, maka pendidikan tertingginya adalah SMA. Ini bukan hafalan atau bagaimana ya, ini adalah kebetulan di data ini doang. Ingat aja kalau misalnya kita membahas suatu data baru, pasti akan ada penjelasan seperti ini kok. Kalian nggak harus ngafalin atau apa. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah ada heteroskedastisitas pada model ini? Ya, seperti biasa, sebagai contoh kita gunakan alfanya 0,05. Kita mulai dengan menggambarkan residual plot atau grafik residual dari model yang kita buat barusan. Ya, kita buat grafik residual ini dengan menggunakan eViews. Bisa kalian lihat, yang warna merah grafiknya itu ada data Y aslinya, data gaji aslinya, atau data LEN gaji aslinya. Sedangkan yang hijau adalah data prediksi LEN gaji yang kita gunakan. Sedangkan biru adalah residual. Kita bisa lihat secara rata-rata residual itu berada di 0 ya, garis birunya itu naik turun di sekitar 0 aja, seperti itu. Nah, tapi apakah variasi naik turunnya itu konstan? Kalau kalian lihat, kadang-kadang naik turunnya itu bisa tinggi gitu ya, ada yang naik turunnya pendek-pendek. Jadi kalau kita ngeliat sekilas, sepertinya sih ada kemungkinan variabel ini varians dari arrow-nya ini tidak konstan. Jadi ada kemungkinan adanya heteroskedastisitas. Tapi kalau ngeliat grafik doang mungkin agak susah. Mungkin akan jauh lebih gampang kalau ada tes yang formalnya. Nah, untuk lebih tahu, ada banyak tes untuk heteroskedastisitas, tapi salah satu yang sering digunakan itu adalah yang namanya white test. White test ini adalah menguji apakah pergerakan residual kita ini seperti white noise gitu ya, seperti acak-acakan, atau memang ada pola tertentu. Kadang-kadang ada bagian yang tinggi, ada bagian yang variasinya kecil, seperti itu. Nah, jadi ini adalah contoh hasil white test dari eViews ya. Kita bisa lihat sebenarnya tabel asli dapetnya lebih panjang ke bawah, tapi yang kita perlu lihat bagian atasnya aja. Nah, jadi H0 itu variance error bersifat konstan, atau artinya modelnya homoskedastis. Sedangkan H1 itu variance error tidak bersifat konstan, yang artinya ada heteroskedastisitas pada model ini. Ya, alpha yang kita gunakan 0,05 dan aturannya adalah tolak H0 jika p-value lebih kecil dari alpha. Nah, p-value yang mana yang kita gunakan? Di sini ada 3 probability gitu ya di hasil white test-nya. Nah, ini sebenarnya sih nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Cuma untuk di kelas ini kita tentuin aja mana yang kita pakai. Yang umum dipakai adalah yang kedua gitu ya, probability chi-square yang dari statistiknya yang observation dikali R-squared itu. Oke? Jadi chi-square dengan dikali 29, kita bisa lihat probability-nya adalah 0,001. Jadi artinya karena nilai p-value-nya ini adalah 0,001, dia lebih kecil dari 0,05, maka kita tolak H0. Nah, kalau kita tolak H0, berarti yang benar adalah H1 ya, berarti variance error tidak bersifat konstan. Ya, jadi kesimpulannya ada heteroskedastisitas pada model ini.
jadi kesimpulan kita ada heteroskedastisitas pada model yang kita gunakan tadi. Nah, apa akibatnya? Yang pasti asumsi OLS yang kita gunakan terlanggar ya. Asumsi OLS bilang tidak boleh ada heteroskedastisitas pada model, dan ternyata jawabannya di sini ternyata ada gitu. Ternyata heteroskedastisitasnya ada sehingga asumsi OLS-nya terlanggar. Nah, apa yang terjadi? Nah, nilai beta yang kita pakai gitu ya, angka-angkanya sendiri, koefisiennya itu nilainya nggak salah, nilainya tetap sama gitu ya, tidak bias dan tetap konsisten. Namun, standar errornya justru yang salah gitu ya. Jadi walaupun koefisien tetap benar, standar errornya salah. Nah, kalau standar errornya salah, maka nilai tes statistiknya juga ikut salah, karena rumus tes statistik itu adalah koefisien dibagi standar error. Kalau standar errornya salah, maka tes statistiknya juga salah. Nah, p-value-nya juga jadi ikut salah, karena p-value itu dinilai dari tes statistiknya. Artinya, kalau p-value yang kita biasa gunakan untuk uji T itu salah, maka uji T kita menjadi tidak valid, karena p-value yang kita gunakan itu salah. Nah, jadi bagaimana kalau misalnya uji T-nya itu tidak valid, maka kita jadi tidak bisa melakukan penelitian ya, karena salah satu tujuan utama penelitian ya, selain forecasting, itu adalah melihat apakah ada hubungan signifikan antara dua variabel. Di sini, kalau p-value tidak bisa digunakan, uji T tidak bisa digunakan, maka penelitian kita juga tidak bisa lanjut. Nah, tentunya heteroskedastisitas itu emang masalah, tapi bisa kita tangani gitu ya. Jadi masalahnya tadi adalah standar errornya tidak akurat gitu. Karena standar errornya tidak akurat, maka standar errornya ini harus diperbaiki. Dengan kata lain, standar error yang biasa kita gunakan dengan menggunakan rumus yang ordinary gitu istilahnya, yang biasa, harus kita ganti dengan yang khusus. Di sini ada standar error yang khusus untuk menangani heteroskedastisitas, namanya adalah White Heteroskedasticity Consistent Standard Error. Dengan menggunakan White Standard Error ini, maka walaupun ada heteroskedastisitas, t-test tetap bisa digunakan secara valid. Nah, bentuknya seperti ini ya. Jadi kalau menggunakan, jadi model yang kiri itu adalah model yang tadi ya, menggunakan standar error biasa. Sedangkan yang kanan itu adalah dengan yang menggunakan standar error yang baru, yaitu White Heteroskedasticity Consistent Standard Error. Kalian bisa lihat yang di lingkaran di sini. Ya, itu perbedaannya. Nah, sekarang kita lihat angkanya ya. Di bagian kolom koefisien, angkanya masih sama semua ya. Di model yang kiri dan kanan, angkanya sama semua. Sekarang kita lihat yang standard error. Ternyata, nah di sini baru mulai angkanya beda. Kita bisa lihat ya, untuk C beda, untuk H beda, untuk experience beda, dan seterusnya. Nah, karena standard errornya beda, maka tes statistiknya juga jadi beda semua, dan gitu juga p-value-nya. Walaupun di p-value mungkin berapa nggak kelihatan perbedaannya, karena mungkin angkanya kecil sekali, 0,000 gitu. Tapi beberapa ada yang jelas, contohnya variabel female gitu ya, dari 0,0055 ini menjadi 0,0102 gitu contohnya. Jadi seperti itu. Jadi kadang karena menggunakan standar yang berbeda, maka hasilnya pun, kesimpulannya pun juga bisa berbeda. Nah, untuk di sini, karena kita sudah membuktikan adanya heteroskedastisitas, maka yang boleh digunakan adalah yang kanan gitu ya. Jadi kalau kita mau melakukan uji T, kita gunakan model yang standar errornya sudah diganti. Nah, karena sudah diganti, maka uji T tetap bisa gunakan secara normal, asalkan kita menggunakan model yang sebelah kanan ini. Oke, soal exercise. Ya, apakah ada bukti bahwa gaji pria lebih tinggi secara signifikan daripada gaji wanita? Gunakan level signifikansi 1%. Ya, ini sebelah kiri. Ini adalah model yang kita lihat ya, yang kita mau pakai, dan ini adalah jawaban-jawabannya. A, tidak karena nilai p-value di atas alfa. B, ya karena nilai p-value di bawah alfa. C, ya karena nilai p-value per 2 di bawah alfa. Atau D, tidak karena uji T tidak valid jika ada heteroskedastisitas. Oke, silakan pikirkan jawabannya dan pause videonya sekarang. Oke, jawabannya di sini adalah yang C ya. Kenapa? Karena kita
menggunakan uji one tail test. Oke, ingat di sini ada arahnya dibilang gaji pria lebih tinggi secara signifikan, bukan hanya berbeda saja tapi lebih tinggi. Karena itu kita harus menggunakan one tail test. Jadi jelas di sini yang kita mau bandingkan adalah yang p-value per 2 ya untuk one tail test. P-value per 2 harus lebih kecil dari alpha. Ya, di sini 0,0102 nilai p-value dari variabel female gitu ya, karena kita berfokus pada gender di sini. 0,0102 dibagi 2 itu adalah 0,005. Yang artinya tentunya lebih kecil daripada 0,01 ya alpha yang digunakan. Nah, kenapa bukan yang D? Ingat, karena model ini sudah menggunakan wide heteroskedasticity consistent standard error. Jadi, walaupun ada heteroskedasticitas, uji T tetap boleh digunakan. Oke, sekarang kita review. Hari ini kita belajar apa aja? Tentunya kita belajar tentang heteroskedasticitas ya. Ini hal yang terjadi saat variance dari error tidak konstan. Kita melihat apa itu residual plot, yaitu grafik dari residual-residual yang ada pada model. Dan yang terakhir kita belajar tentang salah satu tes untuk menguji adanya heteroskedasticitas di suatu model, yaitu adalah yang namanya white test. Oke, sekian untuk chapter ini. Jangan lupa kerjakan kuis kalian. Terima kasih.